Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Max Hakif dengan 3 NIM di Cidahit 072. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi. Saya dari angkatan 2005. Nah, dalam kali ini saya akan mempresentasikan penugasan core dengan izin keterangan. Nah, penugasan core ini saya akan membahas tentang materi-materi yang disampaikan dalam acara di kemarin di core 2025. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari desain PCB dan rangkaiannya seperti itu. Yang pertama itu ada print circuit board. Nah, dalam print circuit board sendiri ini saya sendiri akan membuat desain dari rangkaian circuit board sendiri dengan rangkaian PCB menggunakan seperti yang digambar seperti itu. Nah, dari rangkaian ini fungsi umumnya yaitu rangkaian skematik dan desain PCB untuk ini dirancang untuk memvisualisasikan serta mewujudkan rangkaian elektronik dari bentuk logika ke bentuk fisik. Nah, dalam rangkaian ini skematik berfungsi menggambarkan hubungan antara komponen secara sistematis agar mudah dianalisis dan disimulasikan. Nah, dalam rangkaian ini juga desain PCB berfungsi mengatur tata letak komponen dan jalur koneksi pada papan sirkuit sehingga rangkaian ini dapat dibuat dan berfungsi dengan baik secara nyata seperti itu. Nah, rangkaian dalam yang sini saya buat sendiri ini saya menggunakan software AC EDA untuk membuat desain atau rangkaian PCB yang akan kita buat ke depannya seperti apa seperti itu. Nah, dalam ini juga proses perancangan hingga pembuatan file produksi dapat dilakukan secara terintegrasi, cepat dan akurat. Nah, melalui software ECADA sendiri kita dapat merancang merangkai desain yang kita inginkan dengan tepat, terintegritas dan akurat. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya sendiri dalam membuat rangkaian itu membutuhkan komponen dan komponen yang akan saya gunakan yaitu yang pertama ada resistor. Resistor sendiri itu berfungsi untuk membatasi arus listrik dan mengatur tegangan dalam rangkaian. Nah, selanjutnya itu ada dioda. Dioda sendiri itu berfungsi untuk mengalirkan arus listrik hanya ke satu arah dan menahan arus dari arah sebaliknya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kapasitor. Nah, kapasitor sendiri ini berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik sementara serta menyaring sinyal dalam rangkaian seperti itu. Nah, yang terakhir ini saya menggunakan transistor. Transistor ini berfungsi sebagai penguat sinyal, saklar elektronik, dan mengendali arus dalam berbagai rangkaian. Nah, seperti itu komponen-komponen yang saya gunakan dalam rangkaian yang saya buat tadi. Nah, selanjutnya dari cara kerja dari rangkaian yang saya punya yang awal dari masuknya tegangan AC melalui terminal input yang kemungkinan di V2. Nah, selanjutnya itu masuk ke 4 dioda yang saya urutkan yaitu ada dioda 1, dioda 2, dioda 3 dan dioda 4 yang bekerja sebagai penyarah jembatan dan mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah DC seperti itu. Nah, selanjutnya itu menyambungkan dengan kapasitor C4 yang kemudian menyaring ripple pada tegangan DC tersebut agar hasilnya lebih halus seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada resistor R1 R2 yang akan mengatur besar arus yang akan digunakan dan tegangan yang masuk ke bagian berikutnya dari rangkaian yang sudah kita susun. Dan yang terakhir itu kita masuk ke transistor Q itu berfungsi sebagai penguat arus atau saklar yang bergantung pada desainnya. Nah, jika desain yang kita buat ini berperan sebagai saklar, transistor akan mengontrol arus keluaran berdasarkan sinyal dari basisnya seperti itu. Nah, seperti ini rangkaian yang saya buat dengan dari maksudnya input ke yang sambung dioda D1, D2, D3, D4 dan ini yang sambung ke kapasitor 3 dan 1000 mikrofarad dan ini sambung dengan R2 yang 1000 ohm dan kapasitor 4 dengan 470 mikrofarad yang disambung lagi ke resistor 1 yaitu 1000 ohm dan menyambung ke output. Nah, dari itu kita disambungkan ke gitu transistor dengan video dan yang disambungkan ke ground seperti itu. Nah, umumnya sendiri rangkaian ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC yang stabil dan berarus lebih besar. Dan biasanya itu digunakan untuk satu daya power supply bagi rangkaian elektronik lain seperti amplifier atau modul sensor seperti itu. Nah, dalam rangkaian saya buat ini memiliki kelebihan sendiri yang mulai ECADA untuk pembuatan PCB yang praktis dan mudah seperti itu. Yang pertama itu memiliki desain yang sederhana dan mudah dibuat. Nah, yang kedua itu yang pasti biaya pembuatan itu murah. Ketiga, mampu menghasilkan tegangan DC yang stabil, tempat arus keluaran lebih besar dan stabil. Dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang paling penting itu tahan terhadap perubahan beban ringan. Seperti itu kelebihan dari rangkaian PCB tersebut.
Nah, seperti itu presentasi penugasan core yang saya buat. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf saya belum bisa hadir. Sebenarnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.